akan baik tim kita. Ditambah dengan pemain baru lagi di semua posisi, terutama di lini depan, ini semakin tangguh. Nah, itu yang mungkin dalam pemikiran Pak Erik, mengatakan bahwa kita harus punya tim yang bagus. Dengan ketambahan yang sebelumnya itu tidak kita bayangkan mereka bisa bermain buat kita. Ya, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi ini yang diharapkan Pak Erik, bahwa tim kita akan baik untuk bersaing. Memang perlu ada penambahan. Nah, itu dalam pemikiran juga beliau untuk bagaimana memperkuat tim kita. Untuk timnas Indonesia ya, yang mana kayaknya bakalan kedatangan pemain baru lagi, pemain diaspora lagi. Dikabarkan sudah dikontak PSSI dan rencananya akan bergabung dengan timnas Indonesia. Wow, ini berita yang sangat-sangat baik untuk timnas Indonesia dalam misinya untuk meraih tiket Piala Dunia. Kita tahu timnas Indonesia memang sekarang lagi dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora. Makanya ini suatu keuntungan juga ini sebenarnya kalau misalnya kita berhasil mendapatkan pemain sekelas ini. Ya, bahwasanya ini pemain bakal bersinar ke depannya. Jadi mereka Naturalisasi jalur spesial, Arab Saudi panik melihat Tijani Reijnders dan Erling Haaland sebagai pemain baru timnas Indonesia. Dunia sepak bola kembali digemparkan oleh kabar besar yang datang dari tanah air. Timnas Indonesia kini resmi mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa melalui skema naturalisasi jalur spesial, di mana dua nama besar kelas dunia, Tijani Reijnders dan Erling Haaland, telah disahkan sebagai pemain baru Garuda. Langkah ini tidak hanya mengejutkan publik dalam negeri, namun juga memicu kepanikan di kubu Arab Saudi, calon lawan Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jalur spesial yang mengejutkan dunia. Proses naturalisasi Reijnders dan Haaland berlangsung jauh lebih cepat dibanding kasus-kasus sebelumnya. Pemerintah Indonesia bersama PSSI membuka jalur khusus dengan alasan kontribusi besar bagi sepak bola nasional. Hanya dalam hitungan bulan, kedua pemain itu resmi mengantongi KTP Indonesia serta paspor merah putih. Bahkan FIFA pun telah memberi lampu hijau, sehingga keduanya bisa langsung membela Garuda dalam laga internasional resmi. Ketua Umum PSSI menegaskan, ini jalur spesial yang ditempuh demi kepentingan bangsa. Reijnders dan Haaland adalah investasi besar untuk sepak bola Indonesia. Dengan mereka, mimpi lolos Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar harapan, tapi target nyata. Arab Saudi mulai cemas. Kabar ini langsung sampai ke telinga manajemen dan pelatih timnas Arab Saudi. Beberapa media Timur Tengah bahkan menyorot bahwa langkah Indonesia bisa menjadi bencana bagi perjalanan Arab Saudi di kualifikasi. Salah satu media ternama menulis, Arab Saudi harus benar-benar waspada. Indonesia bukan lagi tim kecil. Mereka kini punya Haaland, mesin gol Eropa, dan Reijnders, pengatur serangan. Pertandingan mendatang akan sangat berbeda. Pelatih Arab Saudi bahkan dikabarkan segera menggelar rapat darurat bersama stafnya untuk merancang strategi khusus menghadapi kombinasi mematikan dua bintang tersebut. Senjata baru Garuda, Haaland dikenal sebagai striker paling berbahaya di dunia dengan rekor gol fantastis. Sementara itu, Reijnders membawa kualitas Eropa di lini tengah dengan kemampuan mengatur tempo dan kreativitas tinggi. Duet keduanya diyakini akan menjadi senjata baru yang membuat timnas Indonesia tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Jika sebelumnya Garuda sering kesulitan mencetak gol, kini persoalan itu seakan sudah teratasi. Bermain bersama Haaland akan memudahkan saya membaca ruang dan membuka peluang. Saya yakin kombinasi ini bisa membuat Indonesia lebih berbahaya, ucap Reijnders dalam wawancara eksklusif. Suasana euforia di tanah air. Rakyat Indonesia menyambut kabar ini dengan penuh sukacita. Ribuan supporter berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk merayakan kedatangan Haaland dan Reijnders. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, sementara media sosial dibanjiri dengan ucapan selamat dan rasa bangga. Banyak yang menyebut momen ini sebagai titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini bukan sekadar sepak bola, ini adalah mimpi yang jadi nyata. Kita akan melihat Garuda terbang tinggi, ungkap seorang supporter yang rela menempuh perjalanan jauh demi menyambut dua bintang dunia itu. Efek global, naturalisasi jalur spesial ini bukan hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga memberi dampak besar di kancah internasional.
Dunia kini menyoroti Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Media Eropa menuliskan bahwa langkah Indonesia bisa menjadi model baru bagi negara-negara berkembang dalam membangun tim nasional. Bahkan, beberapa analis menyebut Indonesia bisa menjadi dark horse di Piala Dunia 2026. Harapan Piala Dunia 2026. Dengan tambahan 2 pemain kelas dunia, target lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi. Pelatih Timnas Indonesia menegaskan bahwa skuadnya kini punya keseimbangan di semua lini. Lini depan tajam dengan Haaland, lini tengah kreatif bersama Reijnders, lini belakang semakin solid dengan pemain naturalisasi lainnya. Kami siap membuat sejarah. Dunia akan melihat bahwa Garuda bisa bersaing dengan siapapun, kata sang pelatih penuh keyakinan. Naturalisasi jalur spesial yang menghadirkan Tijani Reijnders dan Erling Haaland ke dalam skuad Timnas Indonesia telah mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Arab Saudi yang menjadi lawan pertama kini tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Garuda Merah Putih kini terbang dengan sayap baru yang jauh lebih kokoh, membawa harapan besar menuju Piala Dunia 2026.